Perkenalkan, saya Immanuel Teguh Arisantoso, Fakultas Teologi UKSW, ya. Bersama dengan iringan musik Tikus Kantor, sebuah lagu yang menggugah normalitas, ya. Kita akan bicara tentang konsep normal sebagaimana yang dituliskan oleh Peter Bovu dalam bukunya yang berjudul The Future Post-Human Personality. Apa itu normal? Bagaimana abnormal itu? Saya akan menguraikan satu persatu. Normal adalah satu perilaku yang menyatakan ketiadaan penyimpangan dari tingkah laku rata-rata. Artinya apa? Artinya adalah kalau ada tingkah laku yang berbeda dengan rata-rata yang ada, itu disebut sebagai yang not normal, tidak normal. Yang kedua adalah perilaku yang sesuai dengan standar. Jadi ketika orang berbicara tentang normal, itu berarti ia sesuai dengan standar yang ada, ya. Dan ketika seseorang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan standar yang ada, ia juga dapat dikatakan sebagai tidak normal. Ya. Nah, yang ketiga adalah berbicara tentang normal, ya, itu mengisyaratkan satu penyesuaian dengan tingkah laku dominan di tengah-tengah masyarakat. Ya. Kita lihat, Emil Durkheim mengatakan bahwa orang-orang yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan norma-norma sosialnya, mereka akan menerima sanksi. Ya. Bisa saja itu berupa sesuatu yang positif ataupun sebaliknya yang negatif dari orang lain dalam masyarakat itu. Ya. Lantas apa itu abnormal? Bovu menjelaskan bahwa yang namanya normal itu bisa kita lihat dari situasi-situasi yang terjadi. Kondisi-kondisi yang ia sebutkan dengan misalnya statistical infrequency. Kondisi abnormal di mana didapati suatu kondisi yang secara statistik itu tidak umum terjadi di masyarakat. Meskipun memang kondisi ini tidak selalu merupakan penyakit, tetapi bisa juga itu disebutkan sebagai situasi atau kondisi yang abnormal. Ya. Kita lihat contoh dari statistical infrequency adalah misalnya fobia, takut hujan, ya, atau kondisi perilaku yang tidak umum seperti makan makanan
yang tidak umum dikonsumsi oleh masyarakat, ya, itu dianggap sebagai tindakan yang abnormal. Makan serangga goreng misalnya, ya. Ataupun bisa kelainan pada kondisi tubuh, ya, misalnya tubuh yang sangat tinggi ataupun sebaliknya tubuh yang sangat pendek, jauh dari normal, ya. Berikutnya ditunjukkan dengan distress, orang yang mengalami depresi, kecemasan, ketidakbahagiaan dan lain-lain yang dianggap berperilaku abnormal karena perilaku mereka sendiri membuat mereka tertekan. Cuman persoalannya adalah tidak jarang orang yang mengalami persoalan-persoalan semacam ini tetapi tidak sadar. Moralitas yang berikutnya, agak sulit ia mencoba untuk menguraikan ini mengingat tidak mungkin menyepakati satu set norma moral untuk tujuan diagnosis yang sama, ya. Selanjutnya ia menjelaskan tentang maladaptivitas, ya. Perilaku kontraproduktif, penyesuaian diri yang sulit dalam lingkungan yang baru, ya. Ketidaksesuaian misalnya antara perilaku, usia dan lain sebagainya, ya. Berikutnya tentang penyakit mental. Biasanya apa yang dikaitkan dengan abnormal yang berhubungan dengan penyakit mental itu selalu didasarkan pada diagnosis medis, ya. Penyimpangan dari norma sosial yang terakhir, penyimpangan individu dari aturan atau norma tidak tertulis di masyarakat, ya, itu biasanya juga terjadi di lingkungan di mana ketika katakanlah pendatang dan lain sebagainya datang di satu wilayah yang baru misalnya, dianggap kemudian ya melakukan hal yang tidak sesuai dengan norma sosial. Problemnya adalah norma satu daerah itu berbeda dengan daerah yang lain, ya. Oke, kita lanjutkan dengan bagaimana karakter normal, ya. Karakter normal itu ditunjukkan dengan adanya norma sosial yang ada, ya. Dan itu berarti norma sosial ini yang dipegang, ya, dan kemudian dihayati di tengah-tengah komunitas atau masyarakat, ya. Artinya apa? Melalui norma sosial ini harapan, isyarat, perilaku dalam masyarakat atau kelompok atau aturan yang digunakan kelompok untuk nilai, keyakinan, sikap dan perilaku yang sesuai oleh norma itu, atau sekaligus adalah harapan, isyarat dan lain sebagainya tadi itu yang tidak pantas untuk dilakukan sesuai dengan norma sosial yang ada, ya. Nah, artinya bahwa orang yang mengalami kegagalan mengikuti aturan norma yang ada itu biasanya mengakibatkan hukuman, termasuk adalah pengucilan dari lingkungan masyarakat tersebut. Nah, karena dianggap sebagai yang tidak normal. Yang berikutnya adalah norma sosial ini bervariasi. Kita bisa perhatikan bahwa satu wilayah, satu daerah tertentu bisa norma sosialnya berbeda dengan daerah yang lain, ya. Dan itu artinya pasti bisa dikatakan norma sosial berkembang sesuai dengan konteks di mana aturan normalitas itu dibuat, ya. Berikutnya norma sosial bisa pula bersifat formal dan atau informal. Norma-norma yang diatur sedemikian rupa secara tertulis dan pun selanjutnya
norma-norma sosial dalam kebiasaan, adat istiadat, tradisi yang dipegang oleh komunitas itu. Ya. Kita lanjutkan bagaimana dengan karakter abnormal. Ya. Beaufort menyampaikan bahwa karakter abnormal itu digambarkan yang pertama dalam kaitannya dengan apa yang disebut dengan neurosis. Ya. Apa itu? Adalah gangguan mental yang diekspresikan melalui gangguan fisik, fisiologis, dan mental. Ya. Kemudian kondisi yang digambarkan dengan psikosis. Apa itu psikosis? Gangguan jiwa yang ditandai dengan ketidakmampuan seseorang untuk membedakan mana yang nyata dan tidak nyata. Kesulitan membedakan ini khayalan ataukah realita. Berikutnya, kondisi abnormal juga digambarkan dalam kaitannya dengan keterbelakangan mental. Misalnya retardasi mental, gangguan umum yang ditandai dengan gangguan fungsi kognitif yang signifikan. Juga kita bisa lihat digambarkan oleh situasi yang disebut dengan mood disorder. Gangguan yang berhubungan dengan perubahan suasana hati, ya. Suasana hati yang ekstrim, cepat senang, cepat susah, begitu cepat perubahan yang terjadi. Yang mempengaruhi cara pikir, cara merasakan, dan bahkan berperilaku seseorang. Ya. Nah, karakteristik abnormal itu juga bervariasi antar waktu dan lintas budaya. Berbeda antar individu dalam budaya, dan itu berarti kemudian persisten dengan gangguan mental. Ya. Karakter abnormal juga ditengarai oleh kemampuan individu untuk beradaptasi, seperti yang saya sampaikan dalam poin normal tadi. Nah, bagaimana kemudian Beaufort mencoba melihat, ya, apa yang disebut dengan normal dan abnormal dalam pendekatan yang ia lakukan, ya. Ia mencoba untuk melihat bahwa kenormalan dan atau sebaliknya ketidaknormalan. Ia menyampaikan paling tidak ada beberapa hal yang menyebabkan, atau ada perspektif yang mencoba melihat normal dan abnormal. Dalam perspektif mental, itu sangat dipengaruhi oleh persoalan-persoalan psikologis, ya, persoalan-persoalan biologis, atau persoalan-persoalan yang psikosomatis. Ya. Persoalan psikologis yang kemudian mempunyai dampak pada persoalan-persoalan biologis. Ya. Nah, persoalannya adalah pendekatan ke mental argument, ya. Ini memiliki kelemahan, ya. Kenapa? Ia menganggap bahwa analisis ini terlalu reduksionis, tidak memperhatikan yang cukup pada persoalan-persoalan sosial, kurang menekankan persoalan budaya dan situasi secara alami yang terjadi. Ya, tentu saja kemudian dianggapnya sebagai sesuatu yang relatif. Itu argumen yang pertama. Yang kedua adalah dalam dimensi natural, ya, alam. Kenormalan dan sebaliknya abnormal itu bisa dilihat sebagai bagian dari pengaruh kekuatan-kekuatan supernatural. Bisa saja orang yang abnormal itu karena pengaruh setan, ya, karena pengaruh-pengaruh roh, dan diyakini pula kemudian karena pengaruh-pengaruh astronomi, bulan, planet,
ataupun bintang. Kelemahannya memang mengatakan bahwa ini tidak ada bukti bahwa kemudian apakah orang yang abnormal itu memang dipengaruhi oleh adanya kekuatan supernatural. Roh-roh di luar kemampuan dirinya. Ya. Sekaligus adalah bahwa argumen ini tidak memberikan perhatian yang kuat pada hal-hal yang bersifat mental, sosial, dan budaya. Pendekatan yang ketiga adalah alasan sosial, the social argument. Ya. Yang mengatakan bahwa persoalan-persoalan normalitas ataupun persoalan-persoalan abnormal itu penyebabnya adalah norma sosial. Ya. Artinya bahwa norma-norma sosial yang kemudian memberikan batasan-batasan mana yang pantas dan mana yang tidak pantas, yang tidak sesuai itu dianggap sebagai yang tidak normal, meskipun antar satu tempat budaya yang satu dengan yang lain berbeda. Ya. Tetapi kritik juga disampaikan tidak memberikan perhatian yang cukup pada faktor mental, medis, ya, alam dan budaya. Yang keempat, yang mengatakan bahwa ada alasan kultural. Nah, di alasan kultural ini, kenormalan itu bisa saja kemudian sangat dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat agamawi. Ya. Bahwa kemudian perilaku tutur kata yang tidak sesuai dengan norma-norma agama itu kemudian dianggap sebagai tingkah laku yang tidak normal. Yang sesuai berarti yang normal. Cuman kritiknya adalah tidak memberikan perhatian yang cukup pada faktor mental, alam, dan sosial. Nah, Baufu mencoba melihat dari keempat pendekatan ini, mental, natural, sosial, dan kultural itu, ia mencoba untuk melihat dari setiap aspek lemah yang ada pada masing-masing pendekatan tadi itu, ia mencoba untuk mengkritisinya dan kemudian membangun satu pemahaman baru dalam mengintegrasikannya, yang ia sebut dengan the contrarian argument. Ia mengatakan bahwa perlu ada kritik dari pendekatan-pendekatan sebagaimana adanya. Perlu ada integrasi di antara keempat hal di atas. Karenanya, baginya, ia mau melihat bahwa perlu melampaui konsep normalitas dan abnormalitas sebagaimana mestinya yang dipahami oleh banyak orang. Ia mencoba untuk menawarkan beberapa dialektika. Ya. Yang pertama perlu diperhatikan adalah prinsip regresi progresif. Ya. Perspektif budaya, masyarakat, alam, dan pikiran, ya, artinya mental, alam, masyarakat, dan budaya itu masing-masing memiliki keterbatasan. Ya. Dan justru karena keterbatasan itulah perlu kemudian mencoba untuk mendialektikakan dengan pendekatan yang lain. Ya. Di antara empat tadi itu yang disebut dengan pada akhirnya ia mengusulkan satu ide kontrarian tadi itu. Ya. Kenapa? Perubahan variabel yang satu bisa saja kemudian atau dapat mempengaruhi variabel yang lain. Ya. Ia melihat bahwa perlu dipertimbangkannya pula yang namanya prinsip simetris, asimetris. Ya. Setiap perspektif dalam kajian prinsip simetri asimetri ini memang semuanya baik. Ya. Perspektif budaya baik melihat normal, masyarakat pun demikian sampai pada persoalan mental. Tetapi persoalannya adalah bahwa prinsip-prinsip itu bersifat hegemonik, bersifat dominan dari yang lain. Dan yang patut juga untuk diperhatikan adalah ia menekankan adanya prinsip
the change konstansi. Ini pemikiran manusia yang berkembang, situasi yang terus bergerak, kondisi masyarakat yang juga mengalami perubahan. Ini yang patut dilihat. Proses transformasi itu tidak dapat dihindari. Dan itu mengapa kemudian ia mencoba mengusulkan perlu beyond normal and abnormality. Ya. Itu mengapa kemudian ia mengatakan bahwa menerima perspektif budaya, masyarakat, alam, dan pikiran atau mental sebagaimana adanya merupakan bentuk reduksionisme yang berujung pada apa yang ia sebut sebagai foundation fallacy, kesalahan yang mendasar ketika kita melihatnya hanya pada perspektif masing-masing itu. Perlu ada integrasi untuk melihat kondisi normal abnormal itu secara utuh. Ya. Nah, Baufu mencoba untuk menjelaskan ya, bahwa situasi normal dan ataupun abnormal ya ini itu kemudian yang tadi saya katakan sangat dipengaruhi oleh pikiran, alam, masyarakat, dan budaya. Ya, masing-masing ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan. Ya. Termasuk dalam mereka melihat normal abnormal itu sendiri. Ya. Bagaimana dengan pikiran? Ya. Nah, pikiran itu bagaimana kemudian kesesuaian ini mempengaruhi sikap normal atau tidak normal. Ya. Bagaimana pikiran itu patuh ataukah tidak patuh misalnya. Ataukah kemudian seseorang mengidentifikasi dirinya dengan komunitas tertentu. Menginternalisasi dirinya sebagai bagian dari komunitas itu misalnya. Ya. Bahwa kemudian seseorang itu memang ya, perlu penyesuaian dengan masyarakat, ya, dengan informasi yang ada di sekitarnya, sehingga kemudian ia menyesuaikan diri dengan apa yang didapatnya, penyesuaian diri secara biopsikologi, penyesuaian gender, penyesuaian usia misalnya. Ya. Mencoba kita lihat bahwa normal abnormal itu juga sangat dipengaruhi oleh alam ya. Yang mengatakan bahwa berdasarkan filsafat Stoa ya, kehidupan manusia itu mesti selaras dengan tatanan ilahi, tatanan alam semesta. Mereka yang sesuai dan selaras dengan alam itu berarti berada dalam kenormalan. Sebaliknya, yang tidak selaras itu berada dalam situasi yang tidak normal. Ya. Ia mengatakan bahwa emosi yang destruktif itu adalah kesalahan. Ya. Hal-hal yang mengakibatkan persoalan-persoalan negatif dalam kehidupan manusia. Dan itu mengapa ia mengatakan bahwa kehidupan orang yang bijak, ya, yang kemudian hidup selaras dengan alam, ia akan memiliki moralitas yang sempurna, intelektualitas yang sempurna. Ya. Bagi yang tidak, itu berarti tiada kesesuaian. Ia mengatakan bahwa ya normal dan abnormal itu adalah sebuah realita yang tidak bisa dipungkiri. Ya, dan itu sebuah keragaman yang ada dalam pemikiran si Wendy Lawson ya. Dan itu berarti normal atau abnormal ia
sesuai dengan hukum alam, nasib atau takdir. Ya. Bagaimana dengan masyarakat? Ya, masyarakat punya peran yang sangat tinggi untuk menetapkan seseorang itu normal atau abnormal. Hal yang berkaitan dengan misalnya politik pemikiran, cuci otak misalnya, indoktrinasi misalnya, ya, pengendalian otak, ya, tawanan perang yang diindoktrinasi sedemikian rupa, dia kemudian ia memiliki pemikiran yang negatif, ya, tentang negaranya misalnya, ya, pengikut-pengikut sekte yang mendapatkan indoktrinasi cuci otak misalnya, ya, dari perbuatan-perbuatan yang diyakini sebagai sesuatu yang normal untuk komunitasnya, untuk sektenya. Di luar itu adalah tindakan yang abnormal. Ya. Kemudian hal-hal yang bersifat heteronormalitas. Ya. Kenapa pemikiran-pemikiran heteronormalitas itu yang kemudian menyebabkan bahwa satu contoh misalnya, seorang perempuan yang tidak menikah yang berharap memiliki anak dari dirinya dengan cara inseminasi buatan, ya dianggap tidak normal misalnya. Ya, itu karena faktor heteronormalitas, ya. Yang namanya normal seseorang yang punya anak dia harus menikah misalnya. Tetapi bagaimana dengan seseorang yang ingin punya anak dan dia tidak mau menikah? Ya, dengan inseminasi buatan itu bisa dilakukan misalnya, tetapi karena persoalan heteronormalitas ia menjadi dianggap tidak normal oleh masyarakat yang ada di dalam kehidupannya, ya. Yang berikutnya adalah faktor budaya, ya. Oke, nah bisa saja kita lihat bahwa asimilasi budaya orang-orang katakanlah pendatang baru di satu komunitas tertentu, ia harus menenggelamkan identitas personalnya, menenggelamkan identitas kesukuannya, ya, meninggalkan identitas minoritasnya, dan kemudian hidup dalam identitas dominan budaya misalnya, ya. Jadi kemudian ia membentuk dirinya sebagaimana mestinya. Termasuk adalah budaya-budaya imperialis, budaya-budaya yang cenderung kemudian mengkolonialisasi, yang kemudian menjustifikasi seseorang itu normal atau tidak normal, ya. Nah, inilah beberapa pemikiran yang berkaitan dengan normal, abnormal, sebagaimana yang disampaikan oleh Peter Bovu. Kiranya ini bermanfaat untuk kita sekalian, dan jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan, cuci tangan dengan sabun, memakai masker, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan satu lagi, tetap berpikir optimis, berdoa kepada Tuhan akan kasih setianya boleh tercurah untuk kita sekalian. Tuhan berkati.